Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Prameswari dengan NIM T 2019-7065. Nah, di sini saya sebagai kelompok 9 dan juga pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih. Nah, saya sendiri akan menjelaskan tentang masa pertumbuhan dan juga masa pembinaannya. Langsung disimak videonya ya. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan. Jadi di sini saya akan membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih. Nah, kemudian fasenya ada 5 fase sebenarnya, tapi di sini saya akan menjelaskan 2 fase, yakni fase pertumbuhan dan juga fase pembinaan. Nah, kita langsung masuk aja ke fase pertumbuhan. Nah, di sini fase pertumbuhan dimulai sejak turunnya wahyu, yakni Al-Quran, dan kemudian kapan berakhirnya? Jadi, berakhirnya fase pertumbuhan, yakni ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah. Nah, kemudian fikih secara periodik. Nah, jadi fase pertumbuhan ini merupakan cikal dari tahapan fikih secara periodik. Nah, yang artinya apa? Jadi, artinya merupakan masa pertumbuhan dan pembentukan fikih Islam dalam artian yang sebenarnya. Nah, jadi proses turun dan ditetapkannya hukum-hukum syariat hanya terjadi pada periode ini. Nah, kemudian selanjutnya belum disebut sumber hukum. Nah, dalam fase pertumbuhan ini, ijtihad para sahabat belum bisa dianggap sebagai salah satu sumber hukum fikih karena para sahabat masih meminta pertimbangan Nabi Muhammad SAW ketika hendak memberikan keputusan peradilan atau dalam memberi fatwa. Nah, kemudian kita langsung masuk ke fase yang selanjutnya, yakni fase pembinaan. Nah, fase pembinaan ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Nah, seperti yang udah saya jelaskan di fase pertumbuhan tadi. Nah, kemudian berakhirnya kapan? Jadi, fase ini berakhir ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, jadi dengan demikian bisa dikatakan periode ini berlangsung selama masa Khulafaur Rasyidin. Dengan mengalaminya sebuah kemajuan pada periode ini, daerah Islam bertambah luas hingga sampai ke daerah Mesir, Irak, Iran, dan lain-lain. Nah, kemudian bertambahnya daerah Islam. Nah, dengan semakin bertambahnya daerah Islam, maka tentu saja membuat semakin beragam pola pikir dan kebudayaan. Nah, oleh sebab itu, muncullah sebuah persoalan-persoalan hukum baru yang sebelumnya belum pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dua sumber utama. Nah, dengan demikian, pada periode pembinaan ini, dalam konteks keberadaan sumbernya, fikih telah memiliki dua sumber utama, yakni yang pertama Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Nah, serta ijtihad sebagai salah satu sumber pelengkap. Nah, kemudian dua besar. Nah, jadi pada periode ini muncul dua besar dalam ranah pemikiran fikih Islam, yaitu yang pertama, aliran Ahlul Hadis. Nah, aliran Ahlul Hadis yang dalam melakukan ijtihad sangat terkait dengan nas dan bunyi. Nah, aliran ini berkembang di daerah Hijaz. Kemudian yang kedua, aliran Ahlul Ra'yi. Nah, aliran Ahlul Ra'yi itu banyak mempergunakan pikiran dalam berijtihad. Nah, aliran ini tumbuh dan berkembang sangat pesat di daerah Irak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miswati, NIM T 2019-7049. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan ilmu fikih.
pada fase perkembangan, fase kemunduran, dan fase kebangkitan kembali ilmu fikih. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Baik, untuk yang selanjutnya adalah fase perkembangan. Dalam periode ini berlangsung sejak masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang dimulai pada tahun 41 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada periode ini, ilmu fikih mencapai kemajuan yang sangat amat pesat, dan oleh sebab itu para ulama giat dalam melakukan ijtihad terhadap berbagai persoalan, sehingga di antara mereka sering berijtihad dengan menggunakan metode mereka sendiri. Dalam perkembangan yang sangat pesat ini terjadi karena besarnya perhatian para khalifah terhadap ilmu fikih, yaitu adanya kebebasan dalam memberikan pendapat, semakin banyaknya persoalan yang timbul, dan adanya referensi sumber hukum, karena Al-Quran sebagian besar hadis, fatwa para sahabat, dan fatwa para tabi'in yang telah dilakukan. Dengan fase perkembangan ini, fikih telah memenuhi syarat menjadi suatu disiplin ilmu, dan para fuqaha terus-menerus mengembangkannya, sehingga ilmu hukum syariatnya ini menjadi 18 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, Syiah Zaidiyah, Ibadi Syiah Ilmiyah, sedangkan yang lainnya seperti Auza'i, Thauri, dan yang lainnya sudah tidak berpengikut lagi. Yang selanjutnya, fase pendalaman dan kemunduran ilmu fikih. Fase pendalaman. Abad kedua Hijriah merupakan abad kelahiran ilmu fikih yang terwujud dalam bentuk ilmu yang ditulis oleh para fuqaha dan tersusun secara sistematis, analisis, dan argumentatif. Pada fase ini terjadi perkembangan dan pertumbuhan ilmu fikih yang bersamaan dengan kemajuan dunia Islam dalam berbagai bidang. Hal tersebut terjadi karena adanya jalinan yang baik antara ulama dan khalifah. Periode ini juga tercatat dalam sejarah sebagai fase di mana fikih tidak hanya sekedar berputar di sekitar masalah-masalah pengambilan hukum atau fatwa-fatwa fuqaha sahabat, tetapi juga merambah kepada persoalan-persoalan metodologis dan kemungkinan pencarian rumusan alternatif bagi pengembangan kajian ilmu fikih. Selanjutnya, kemunduran ilmu fikih. Ilmu fikih mengalami kemunduran yang cukup lama, yaitu dari pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai akhir abad ke-13 Hijriah. Pada fase ini, ulama-ulama sudah lemah kemauannya untuk mencapai tingkatan mujtahid mutlak dan menggali hukum-hukum Islam secara langsung dari sumber-sumbernya yang pokok, yaitu Quran dan Sunnah, atau mencari hukum suatu persoalan dengan melalui salah satu dalil syara'. Pada abad ke-4 sampai akhir abad ke-13 Hijriah, yaitu pemerintahan Turki Utsmani memakai kitab undang-undang yang dinamai Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Dalam undang-undang tersebut, materi-materi fikih disusun dengan sistematis dalam suatu kitab undang-undang hukum perdata. Pada periode ini, pemerintahan Bani Abbasiyah akibat berbagai konflik dan beberapa faktor sosiologis dalam keadaan lemah, banyak daerah yang melepaskan diri dari kekuasaannya dan mendirikan kerajaan sendiri-sendiri yang diantara satu dalam dengan yang lainnya saling berebut pengaruh dan banyak terlibat situasi konflik. Yang terakhir adalah fase kebangkitan kembali ilmu fikih. Pada periode ini, para umat Islam telah menyadari kemunduran dan kelemahan mereka yang telah berlangsung semakin lama itu. Para ahli sejarah mencatat bahwa kesadaran muncul ketika seorang Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1789 Hijriah. Kejatuhan Mesir pada saat itu menginsafkan umat Islam betapa lemahnya mereka, sedangkan di dunia barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi yang merupakan ancaman bagi dunia Islam ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.